Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan atas waktunya sudah bersedia saya wawancara dalam tugas demonstrasi kontekstual. Dalam wawancara ini saya akan menanyakan Pak terkait bagaimana cara-cara Pak Ihsan yang sudah dipraktikkan selama ini dalam mengambil keputusan Bapak. Yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah masalah dalam dilema etika atau bujukan moral, Pak? Begini, dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama kita harus melihat konteksnya dulu, yaitu dilema etika, di mana di situ adalah pemahamannya adalah benar atau benar vs benar. Kemudian yang kedua adalah wujud moral, yaitu benar salah. Itu pertama dulu mengidentifikasi dua persoalan itu dulu, benar vs benar, salah benar vs salah. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah masalah itu masalah dilema etika atau masalah bujukan moral, berarti dilihat dari kasusnya tersebut, benar lawan benar atau benar lawan salah, gitu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak untuk memutuskan masalah jika masalah itu mengandung nilai benar sama benar? Maka yang pertama harus kita lihat dulu konteksnya benar lawan benar itu dilihat dari titik persoalannya. Jadi titik persoalannya apa di situ. Kemudian harus dilihat, biasanya ini kan prinsipnya harus dia mengatakan sama-sama benar, sama-sama memiliki alasan yang kuat. Tetapi walaupun demikian kita akan butuh yang namanya informasi. Kita cari informasi lebih dulu, barulah kita akan mengambil satu keputusan. Oke, baik. Jadi cara Pak Ihsan untuk memutuskan masalah jika masalah itu benar lawan benar dengan cara yaitu mencari titik persoalannya terlebih dahulu, baru setelah itu mencari informasi, menggali informasi, baru setelah informasi didapatkan mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya biasanya kalau ada hal-hal seperti itu, ini kan biasanya tidak mungkin akan terselesaikan satu kali terus begitu ya, karena mereka masih tetap akan bertahan pada prinsipnya. Maka yang harus saya lakukan langkah-langkahnya yang pertama itu melibatkan beberapa guru. Jadi guru itu kita tanyakan informasinya, kita identifikasi dulu apa sebetulnya, baru nanti kita cari yang lain, baru ke teman-temannya, sehingga kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa ini yang ini yang harus kita bijaki. Jadi langkah atau prosedur yang Bapak lakukan yaitu dengan cara menggali informasi dari guru dan beberapa sumber. Setelah ditemukan informasi, baru mengambil kesimpulan, begitu ya Pak? Sikap gitu. Dari semua cara yang sudah dipraktekkan, yang sudah digunakan oleh Pak Ihsan selama ini, mungkin adakah cara-cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah? Saya kira di dalam menyelesaikan masalah yang seperti itu, ini kan konteksnya mereka tetap tidak mau dirugikan ya. Apapun itu masalahnya, tetap tidak akan mau dirugikan. Maka sikap apa itu yang harus saya lakukan di situ itu adalah sikap arif dan bijaksana. Jadi kearifan itu yang dibutuhkan di situ, sehingga dengan sikap arif seperti itu, maka yang berselisih itu akan memahami, paling tidak dia akan menyadari kehilafannya dan lain sebagainya. Ini harapannya seperti itu. Jadi cara Bapak selama ini yang dianggap efektif, gitu ya? Sikap dan arif dan bijaksana. Sikap yang arif dan bijaksana sehingga pelakunya tadi bisa menyadari kesalahannya. Untuk yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangannya besar sebetulnya ya.
sebetulnya banyak ini. Walaupun nanti itu terselesaikan, tapi pada hakikatnya mereka tetap bertahan pada prinsip. Dan itu tadi kembali kepada yang semula tadi, kalau kita itu arif dan bijaksana, kemudian memberikan banyak masukan, kemudian pandangan-pandangan, di situ maka anak tersebut, si pelaku tersebut akan bisa menyadari, bisa menyikapi, oh ya kalau begitu saya kurang betul, mungkin yang satunya saya juga kurang betul, sehingga nanti bisa terjadi yang namanya islah. Sehingga kita harus hati-hati di dalam menyikapi itu, sehingga agar diperoleh pemahaman bahwa kita tidak selamanya harus bertahan pada prinsipnya, sehingga menyadarkan pada si pelaku tersebut untuk saling memahami sehingga islah rukun. Jadi tantangannya Pak Ihsan selama ini dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah yaitu terkait dengan prinsip dari si pelaku gitu. Setelah itu Pak Ihsan berusaha untuk berdiskusi dengan si pelaku sehingga tercipta kesadaran dari si pelaku dalam menyelesaikan masalah. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau masalah itu diselesaikan pada saat itu juga? Ya, tentu butuh jadwal, tapi kalau tata kelola saya tidak butuh jadwalnya. Maksudnya jadwal di sini ini kan harus digali dulu melalui informasi mungkin dari guru, mungkin dari teman-temannya, kita ambil dulu informasinya, barulah nanti setelah kita menemukan formulanya kita putuskan di situ sehingga tidak merasa dirugikan setelah kita tahu semuanya. Artinya tidak sebelah, kita tidak memihak salah satunya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah, Pak Ihsan biasanya membutuhkan waktu, gitu Pak ya, untuk menggali informasi, sehingga keputusan yang diambil nanti tidak berat sebelah. Seperti itu. Baik Pak. Untuk yang selanjutnya, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu untuk mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah? Ya jelas ada. Yang pertama guru yang bersangkutan, kemudian ya teman-teman yang sekitarnya, atau mungkin bisa jadi orang lain, misalnya wali murid juga bisa begitu. Kita dapat mengambil dari situ banyak sebetulnya yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan itu dengan informasi-informasi yang masuk. Baik, jadi selama ini banyak faktor, banyak pihak yang sudah mempermudah atau membantu Pak Ihsan dalam menyelesaikan masalah. Di antaranya ada guru, ada orang-orang di lingkungan sekitar, dan juga wali murid, begitu Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak Ihsan, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dalam mengambil keputusan di masalah dilema etika? Nah, kalau dilihat dari konteks tadi yang kita bicarakan ya, ini kan hanya masalah bagaimana caranya kita menyelesaikan dan sebagainya. Maka pelajaran yang dapat saya ambil dari hal seperti ini, pertama dapat menyelesaikan masalah dapat terselesaikan di situ. Artinya tidak harus keluar, tidak harus, jadi cukup di situ. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis persoalan yang terjadi. Seperti yang tadi dikatakan yang di awal, bahwa ada persoalan di sana, ada benar lawan benar, ada benar lawan salah. Sehingga kita dapat, kalau terjadi permasalahan seperti ini, maka penyelesaiannya ini. Kalau terjadi permasalahan seperti ini, maka ini penyelesaiannya. Sehingga kita itu dapat banyak pengalaman di dalam menyelesaikan masalah. Jadi pengalaman yang dapat Bapak ambil dari praktek pengambilan keputusan dari sebuah masalah selama ini, yaitu dapat menyelesaikan masalah ya dengan baik. Terus setelah itu dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi yang ketiga, Pak Ihsan sudah mempraktekkan mengambil keputusan yang bijak dalam sebuah masalah. Gitu. Terima kasih Pak. Ini sesi wawancaranya alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya undur diri. Oke, terima kasih. Sama-sama juga, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini juga bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Bu Puji. Maaf
sudah mengganggu waktunya. Seperti yang kita diskusikan kemarin, hari ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan, Ibu. Ya. Yang pertama, Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bu Puji dalam mengidentifikasi sebuah masalah dalam dilema etika atau masalah itu masuk ke dalam bujukan moral? Kalau saya itu dalam mengidentifikasi suatu masalah itu terutama di sini apa tadi dilema etika ya. Dilema etika berarti benar dan benar dengan yang benar. Benar lawan benar. Benar lawan benar berarti sama-sama benarnya itu. Bujukan moral itu adalah antara benar dan salah. Jadi saya rangkum ya Bu dari jawabannya Bu Puji. Menurut Bu Puji, kalau masalah itu masuk dalam dilema etika, berarti masalah itu mengandung nilai benar lawan benar, gitu. Kalau masalah itu masuk dalam bujukan moral, berarti di dalamnya dia mengandung nilai benar lawan salah, yang segitu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu. Bagaimana cara Bu Puji untuk memutuskan masalah jika kasus itu mengandung dilema etika, benar lawan benar itu? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah. Mencari solusi untuk penyelesaian masalah itu. Baik, jadi jika masalah itu masuk dalam dilema etika, yang Bu Puji lakukan yaitu mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, baru setelah itu mencari solusi yang terbaik. Mencari solusi. Untuk yang ketiga Bu, apa langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa digunakan oleh Bu Puji untuk mengambil keputusan? Mencari pokok permasalahan dulu. Yang kedua berkolaborasi dengan dewan guru yang ada di sekolah saya ini. Iya. Jadi langkah-langkahnya selama ini yang telah Bu Puji praktikkan yaitu mencari pokok masalahnya terlebih dahulu, baru habis itu didiskusikan dengan dewan guru, gitu ya Bu. Untuk yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Puji anggap itu efektif dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah dilema etika? Hal yang saya lakukan yang pertama itu bermusyawarah dengan pelaku. Dari alasan kenapa terjadi suatu masalah itu, mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik. Jadi menurut Bu Puji yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah yaitu yang pertama Bu Puji bermusyawarah dengan dewan guru, begitu ya. Habis itu mencari alasan dari masalah tersebut, baru habis itu mencari solusinya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Bu Puji hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bu Puji dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah itu? Tantangannya yaitu pasti ada salah satu pihak yang tidak bisa menerima dengan sepenuhnya atau merasa kurang puas dengan apa yang saya putuskan, karena mungkin dia itu merasa putusan dari saya itu merugikan sebelah pihak. Jadi tantangannya menurut Bu Puji dalam mengambil keputusan itu mungkin ada salah satu pihak yang kurang puas, mungkin karena dia merasa dirugikan, gitu. Selanjutnya Bu, apakah mungkin Bu Puji mempunyai jadwal atau tata cara untuk menyelesaikan sebuah masalah yang masuk dalam dilema etika? Mungkin itu sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk prosedur seperti yang akan dijalankan untuk mengambil keputusan itu. Saya tuh kalau menyelesaikan suatu masalah itu langsung saya selesaikan pada waktu itu juga. Jadi tidak pernah menjadwal. Jadi tidak ada jadwal ya Bu. Ketika ada masalah langsung diselesaikan saat itu juga. Saat itu juga. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor pendukung lain yang selama ini mempermudah Bu Puji untuk mengambil keputusan dari sebuah masalah, Bu. Biasanya saya itu yang saya ajak musyawarah itu Dewan Guru yang pertama, selain itu juga ketua komite. Karena apa? Memutuskan sesuatu masalah itu harus berdasarkan dengan musyawarah. Di dalam musyawarah itu nanti kan ada masukan-masukan dari teman-teman Dewan Guru dan juga dari komite yang pada akhirnya nanti semuanya usulan-usulan kita tampung, yang kita putuskan itu yang saya pilih pendapat yang terbaik yang mana, baru kita mengambil keputusan. Jadi yang selama ini mendukung Bu Puji, mempermudah Bu Puji dalam mengambil keputusan itu adalah komite dan Dewan Guru, di mana saling berkolaborasi, bermusyawarah begitu ya Bu, melihat pendapat-pendapat yang terbaik. Baik, yang terakhir ini Bu Puji. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Puji petik atau pengalaman yang Bu Puji bisa ambil dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan, padahal menurut saya itu sudah benar dan bahkan mungkin yang terbaik menurut saya. Namun bagi pihak yang mempunyai masalah, mungkin dia menerima atau menganggap keputusan saya ini belat sebelah, sehingga tidak merasa puas dengan apa yang sudah saya putuskan. Jadi pengalamannya Bu Puji seperti itu ya Bu. Ketika mengambil keputusan ternyata ada salah satu yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Terima kasih Bu Puji atas waktunya. Saya akhiri sesi wawancara kali ini.